Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Elia. Kali ini akan memberikan penyampaian renungan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 22 sampai pasal 24. Teks yang saya mau tekankan pada hari ini adalah 2 Tawarik pasal 22 ayat 3 dan 4. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat yang mencelakakannya. Dalam beberapa pasal pembacaan ini, mulai dari pasal 22 sampai 24 kitab 2 Tawarik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa raja yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah raja yang disebutkan di sini adalah Ahazia. Ahazia ini seorang raja yang benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya Atalia. Dan yang kedua adalah raja yang kedua yang disebutkan di sini adalah Raja Yoas. Nah, kedua raja ini memiliki reputasi yang berbeda di dalam kehidupan kepemimpinannya. Kalau Raja Ahazia itu ternyata dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi sebaliknya, Raja Yoas dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kepemimpinan berbicara tentang pengaruh, dan dua orang ini dibesarkan oleh orang yang berbeda. Ahaz dibesarkan oleh Atalia, cucu dari Omri yang melahirkan Ahab, yang menikah dengan Izebel. Pengaruh jahat dari orang tua mereka mempengaruhi kepemimpinan anaknya berikutnya, sehingga raja-raja Israel yang memerintah pada saat itu mengalami penyelewengan kerohanian. Rakyatnya mengikuti penyembahan berhala. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kehidupan kita akan membawa pengaruh, apakah itu positif atau negatif. Dan Tuhan menginginkan agar kita bisa memberikan pengaruh yang positif kepada keluarga, anak, istri, gereja, jemaat, bahkan organisasi kita. Kita harus mengikuti contoh positif yang dialami oleh Yoas. Dia memimpin dengan baik karena dia takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Namun di ujung pemerintahnya setelah berpuluh-puluh tahun, Yoas juga jatuh kepada penyembahan berhala. Dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di ayat 2, dikatakan Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada ini sejak dari kecilnya Yoas telah mendidik dia untuk takut akan Tuhan. Tetapi ketika Imam Yoyada ini sudah tidak bersama dengan dia, sudah meninggal, Yoas yang berpuluh-puluh tahun beribadah, takut akan Tuhan, memimpin dengan benar, ternyata dia juga menyimpang di akhir hidupnya. Saya mau tekankan kepada kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah kehidupan kita baik buruk akan dicatat oleh Tuhan. Mari kita memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita memberikan kepemimpinan, keteladanan, ajaran-ajaran yang baik, dan jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang buruk. Orang-orang yang di sekitar kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jauhilah yang jahat, contohlah yang baik. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.